Hai semua, jumpa lagi di Vivi Bayu Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih awal bulan nih, tentunya masih semangat kita menjalani rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Nah, di zaman serba susah ini, semua pada mahal. Jadi saya mencoba untuk membuat sebuah video tentang bagaimana mengolah penghasilan yang kecil. Nah, di video ini saya akan mencoba membuat budgeting 1 juta. Kenapa saya memilih membuat budgeting 1 juta? Karena saya terinspirasi dari rekan kerja saya sebagai THL atau tenaga harian lepas dengan gaji sebesar 1 juta rupiah di setiap bulannya. Nah, tentu dengan gaji sebesar 1 juta kita tidak bisa ngoyo ya teman-teman. Ya, istilahnya memang harus prihatin. Seberapapun dapatnya, ya kita tetap harus bisa berhemat dan mencari cara bagaimana kebutuhan-kebutuhan di setiap harinya dapat terpenuhi. Namun kita harus tetap bersyukur karena itulah rezeki yang diberikan kepada kita. Yuk kita mulai saja. Di sini sudah saya tulis jumlah pendapatannya, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, dari 1 juta rupiah ini, pengeluaran apa saja yang bisa dipenuhi? Dari pertanyaan ini, tentu saja kita harus menentukan cara bagaimana kita menentukan pengeluaran apa saja yang bisa kita keluarkan dari budget 1 juta ini. Nah, untuk menentukan pengeluaran apa saja, kita harus menentukan, memilah dan memilih kebutuhan prioritas. Apa sih kebutuhan prioritas ini? Kebutuhan atau pengeluaran prioritas adalah pengeluaran yang dianggap paling penting dan pemenuhannya harus didahulukan. Oke, kita lanjut saja ke pengeluaran. Namun sedikit disclaimer ya teman-teman, di sini saya membuat anggaran untuk ketentuan. Yang pertama, rumah tidak menyewa. Yang selanjutnya, tidak berkendaraan roda 4. Jika berbeda ketentuan, maka berbeda pula budgeting yang akan kita buat. Oke, selanjutnya ini kita mencatat pengeluaran apa saja yang bisa dikeluarkan. Seperti biasa, di sini saya membagi 2 pengeluaran, yaitu 1 pengeluaran rutin dan yang kedua adalah pengeluaran fleksibel. Untuk pengeluaran rutin, di sini saya sudah menentukan beberapa kebutuhan yang memang wajib dikeluarkan untuk setiap bulannya. Yang pertama yaitu listrik. Di sini saya anggarkan sebesar Rp150.000. Yang kedua air sebesar Rp50.000 dan yang ketiga adalah tabungan. Nah, untuk tabungan kita tidak boleh sampai menghambat arus keuangan rumah tangga. Jangan sampai kita mengambil tabungan terlalu besar sehingga kebutuhan pokok lainnya tidak terpenuhi. Nah, dari penghasilan 1 juta hanya saya ambil 5%-nya untuk dimasukkan ke tabungan. Nah, terlihat di sini jumlah pengeluaran rutin sebesar Rp250.000. Selanjutnya kita masuk ke pengeluaran fleksibel. Seperti biasa, pengeluaran fleksibel ini adalah pengeluaran yang masih bisa kita sesuaikan dengan naik turunnya penghasilan yang kita terima di setiap bulannya.
Di sini saya buat untuk belanja bulanan sebesar 200.000, kemudian belanja mingguan sebesar 450.000. Untuk kebutuhan bulanan di sini termasuk gas, beras, minyak, dan lain-lain. Sedangkan untuk belanja mingguan itu khusus untuk sayur dan lauk. Kemudian saya anggarkan juga minyak kendaraan sebesar Rp50.000, serta jangan lupa dana tak terduga sebesar Rp50.000. Kalau bisa dana tak terduga ini harus selalu kita anggarkan ya teman-teman. Oke, jadi semua pengeluaran fleksibel berjumlah Rp750.000. Nah, akan timbul pertanyaan lagi, aduh gak bisa jalan-jalan nih, kapan bisa belanjanya? Kapan bisa jajan-jajannya? Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, maka kita harus berhemat di pengeluaran fleksibel. Jika kita berhemat dan mendapat sisa dari anggaran, maka dapat kita gunakan untuk tabungan rencana. Nah, tabungan rencana di sini disebut sinking fund. Nah, apa itu sinking fund? Untuk lebih jelasnya apa itu sinking fund, akan saya buat video khusus. Nah, untuk di video ini akan saya jelaskan secara garis besarnya saja, yaitu sinking fund adalah tabungan atau tabungan rencana yang tidak membebani anggaran rumah tangga. Nah, sinking fund ini lebih ke tabungan rencana. Jika kita misalnya punya rencana liburan, atau misalnya kita punya rencana family time atau lebaran, bisa juga. Nah, tentu saja untuk memenuhi kebutuhan ini membutuhkan waktu. Nah, bagaimana supaya ini berhasil? Jadi kunci dari semuanya ini yaitu konsisten. Selama kita konsisten, insya Allah apa yang kita rencanakan akan terpenuhi di masa depan. Oke teman-teman, inilah budgeting 1 juta yang bisa saya buat. Tentu saja ini harus dibarengi dengan hidup hemat dan sederhana. Jangan menyerah, cukup dengan bersyukur dan berikhtiar. Insya Allah semua dapat terpenuhi dan segala yang dicita-citakan dapat tercapai. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tonton semua video saya, like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.